Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Muhammad Taufik, SPD, MPD. Dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu di tahun akademik 2021-2022 untuk di semester ganjil. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 kali ini adalah mata kuliah analisis wacana. Analisis wacana ini memiliki bobot SKS 2. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah analisis wacana ini adalah mata kuliah ini mencakup teori tentang wacana dan sistem wacana bahasa Indonesia yang meliputi hakikat wacana, referensi, dan inferensi, kohesi, dan koherensi, jenis-jenis wacana, konteks wacana, dan wacana bahasa Indonesia. Adapun media pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu laptop, LCD proyektor yang merupakan perangkat lunak dari media pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis wacana. Adapun perangkat keras yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis wacana yaitu buku dan spidol. Perencanaan daripada proses pembelajaran mata kuliah analisis wacana ini, insya Allah kita akan langsungkan selama 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan terhitung UTS dan UASnya. Berikut akan saya sampaikan capaian pembelajaran lulusan program studi untuk mata kuliah analisis wacana. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang kedua adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pembelajaran secara mandiri. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang keempat yaitu mengapresiasi, mengekspresi wacana, lisan, dan tulisan. Yang kelima yaitu menguasai konsep teori pengembangan bahasa. Serta capaian pembelajaran lulusan program studi yang keenam yaitu konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian. Saya ulangi, capaian pembelajaran lulusan program studi yang keenam yaitu menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian. Berikut capaian
pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu setelah mempelajari setiap materi yang ada dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis wacana, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap religius. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran berikutnya yaitu capaian pembelajaran yang ketiga yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mahasiswa mempelajari materi yang ada dalam proses pembelajaran analisis wacana. Capaian pembelajaran mahasiswa yang ketiga dalam proses pembelajaran analisis wacana setelah mahasiswa mempelajari materi yang ada dalam analisis wacana, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyaan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Capaian pembelajaran mahasiswa yang keempat yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Capaian pembelajaran mahasiswa yang kelima dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis wacana yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian. Demikian capaian pembelajaran yang dibebankan kepada lulusan program studi dan capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa setelahnya mempelajari setiap materi, setiap bab, setiap subbab yang menjadi pokok pembahasan dalam setiap pertemuan atau di setiap proses perkuliahan yang berjalan atau yang berlangsung. Nah, untuk mendapatkan capaian pembelajaran lulusan program studi dan capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa, tentu ada bahan kajian yang menjadi pokok pembahasan dalam pembelajaran mata kuliah analisis wacana. Adapun bahan kajian yang akan menjadi pokok pembahasan dalam proses perkuliahan mata kuliah analisis wacana selama 1 semester ke depan. Pokok pembahasan tersebut yang pertama adalah pengertian wacana dan analisis wacana. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah wacana berdasarkan etimologi. Yang ketiga,
kedudukan wacana dalam satuan kebahasaan. Pokok pembahasan yang keempat adalah unsur-unsur wacana, serta pokok pembahasan, bahan kajian, materi, analisis wacana yang kelima adalah jenis wacana berdasarkan media, tujuan, dan bentuk. Sementara pokok bahasan yang keenam dalam materi pembelajaran analisis wacana yaitu proses peristiwa terjadinya tindak tutur atau proses peristiwa tutur. Kemudian bahan kajian yang menjadi pokok pembahasan yang ketujuh dalam materi pembelajaran analisis wacana yaitu kohesi dan koherensi. Dan pokok pembahasan yang kedelapan. Pokok pembahasan yang kedelapan ini merupakan pokok pembahasan yang terakhir dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis wacana. Pokok bahasan tersebut yaitu perbedaan kohesi dan koherensi. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah analisis wacana, yang mana deskripsi singkat daripada analisis wacana ini semuanya tercantum di dalam rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah analisis wacana pada program studi pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.